Ahmad Khotib As-Sambasi dilahirkan di Kampung Dagang, daerah Sambas, Kalimantan Barat. Beliau lahir pada bulan Safar 1217 Hijriah bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Ayahnya adalah Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Semasa kecil, Ahmad Khotib As-Sambasi diasuh mamanya yang dikenal sangat alim dan wara' di wilayah tersebut. Ahmad Khotib As-Sambasi menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru yang lain di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satunya guru yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, merupakan imam masjid Jami Kesultanan Sambas. Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Mekah. Kemudian memutuskan untuk menetap di Mekah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Di sana beliau berguru diantaranya kepada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang dikenal sebagai guru besar tarekat Satariyah. Kemudian beliau berguru juga kepada Syekh Syam al-Din yang merupakan guru besar tarekat Qadariyah. Selain itu juga berguru kepada Syekh Sulaiman Effendi yang merupakan guru besar tarekat Naqsabandiyah yang berpusat di Jabal Abu Qubais. Dalam sejarahnya, beliau menggabungkan kedua tarekat didapat dari gurunya yang mengajarkan Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kemudian dikenal dengan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah atau TQN. Beliau juga diyakini memiliki karangan kitab, yaitu Fathul Arifin, yang ditulis oleh murid-muridnya yang membahas tentang tata cara di tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Dalam beberapa sumber, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi merupakan imam besar di Mekah dan banyak mengajarkan ilmu di sebuah majelis yang beliau dirikan. Setelah beliau meninggal, pewaris utama dipegang oleh Syekh Abdul Karim Banten, dan dua wakil penting lainnya adalah Syekh Talaha Kalisapu Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad Madura. Syekh Talaha mengembangkan kemursidannya sendiri di Jawa Barat. Penerus yang paling penting adalah Syekh Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad atau Abah Sepuh dari Suryalaya, Tasikmalaya. Sedangkan di Jawa Timur, TQN berkembang pesat di Rejoso, Jombang melalui jalur Syekh Ahmad Hasbullah Madura, terutama di pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Romli Tamim dan kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Musta'in Romli yang sempat menjadi ketua Jami'ah Ahli Tarekoh Al-Mutabaroh Al-Nahdiniyah atau Jatman. Selain itu, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi memiliki murid yang lain seperti Syekh Muhammad Ismail Ibnu Abdurrahman, Bali, Abdullah Al-Latif bin Abdul Al-Qadir Al-Sarawaki, Sarawak, Syekh Yasin, Kedah, Syekh Nuruddin, Filipina, Syekh Nuruddin Sambas, Syekh Muhammad Sa'ad Sambas, dan lain-lain. Perkembangan tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi menjadikan beliau sebagai bapak para ulama Nusantara karena melahirkan para ulama-ulama yang masyhur. Syekh Tolhah bin Tolabuddin dari Desa Kalisapu, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah tokoh utama pengembangan TQN di wilayah Cirebon dan sebagian Jawa Barat sebelah timur. Ulama Sufi yang lahir tahun 1825 di daerah Trusmi ini adalah murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, seperti halnya Syekh Abdul Karim dari Banten dan Syekh Khalil dari Madura. Kiai Tolabuddin adalah ayah Syekh Tolhah, putra Kiai Sayyidin, cucu Kiai Ratfuddin adalah pemimpin pesantren Rancang. Pesantren ini berada di Desa Tengah Tani di tepi jalan utama Cirebon, Bandung, tidak jauh dari Desa Trusmi, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. Jarak dari kota Cirebon kurang lebih 3,5 km. Sebelum dipimpin Kiai Tolabuddin,
Pesantren Rancang dipimpin Kiai Muji, terkenal dengan sebutan Kiai Buyut Muji, tokoh tarekat Sattariyah di Cirebon. Demikian pula Kiai Tolabuddin. Setelah menjalani masa belajar yang panjang dimulai dari pesantren ayahnya, Syekh Tolhah meneruskan ke pesantren Babakan Ciwaringin. Setelah itu ia melanjutkan ke Lirboyo di Ponorogo, lalu ke Gresik, Jawa Timur dan akhirnya kembali ke pesantren Rancang. Syekh Tolhah pergi menunaikan ibadah haji, lalu melanjutkan belajar berbagai ilmu agama di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sebelum kembali ke tanah air, ia ditetapkan sebagai Khalifah TKN untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, dalam usia 51 tahun. 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Mekah pada tahun 1878. Seusai diangkat sebagai Khalifah TKN pada tahun 1876, Syekh Tolhah sempat mengajar di pesantren Rancang, membantu ayahnya yang semakin tua. Karena situasi yang kurang menguntungkan untuk dakwah TKN, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan penganut TKN. Syekh Tolhah meminta izin dari ayahnya untuk membuka pesantren di tempat lain yang lebih aman dari incaran aparat keamanan Belanda. Saat itu Belanda mulai mengetahui identitas Syekh Tolhah, seorang ulama TKN yang baru kembali dari Mekah. Pemerintah kolonial Belanda di Cirebon ternyata sudah memiliki daftar tokoh-tokoh tarekat yang pulang dari Mekah. Data itu dikirim oleh Konsul Perdagangan Belanda di Jeddah kepada Gubernur Jenderal di Batavia, Jakarta, lalu diteruskan kepada para residen sebagai kepala wilayah. Kiai Haji Abdullah Mubarak berasal dari Tasikmalaya, merupakan seorang ulama yang hebat. Ia lebih dikenal sebagai Abah Sepuh, ajengan pendiri dan pemimpin pesantren Suryalaya, Pager Ageng, Tasikmalaya. Selain itu, dia juga seorang mursyid tarekat Qadariyah Naqsabandiyah atau TKN yang diangkat sebagai mursyid tahun 1908 oleh Syekh Talha Kalisepuh Cirebon. Abah Sepuh lahir tahun 1836 di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang. Sekarang kampung tersebut masuk ke dalam desa Tanjung Sari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Waktu kecil, ia belajar mengaji kepada ayahnya yang bekerja sebagai upas kecamatan. Beliau kemudian dibesarkan oleh uaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Abah Sepuh sejak kecil sudah gemar mengaji dan menyantren serta membantu orang tua dan keluarga. Beliau pun sangat suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain di tempat orang tuanya, ia melanjutkan menimba ilmu agama ke pesantren Sukamiskin, Bandung. Di pesantren Sukamiskin, beliau pun mendalami ilmu fikih, nahwu, dan shorof. Selain di pesantren tersebut, beliau juga belajar ajaran tarekat kepada Syekh Talha di Tursmi, Cirebon, dan Syekhona Bangkalan, Madura. Dalam kurun tahun 1890, ketika usianya setengah abad, ia membuka pengajian, mula-mula di Kampung Tundangan, setelah itu di Kampung Cisero, dan baru tahun 1902 ia pindah ke Kampung Godebak. Karena itulah ia dikenal sebagai Ajengan Godebak. Pada tahun 1905, Abah Sepuh mendirikan pesantren Suryalaya yang ternyata menarik minat masyarakat dan kemudian berkembang subur dan masih berdiri serta berkembang hingga sekarang. Pada tahun 1907, guru tarekatnya dari Cirebon yaitu Syekh Talha Kalisepuh sempat mengunjungi pesantren Godebak. Gurunya tersebut melihat pesantren sebagai masa depan cerah untuk mengembangkan ilmu agama termasuk tarekat. Maka sekitar tahun 1908, dalam usianya 72 tahun, Abah Sepuh diangkat secara resmi sebagai guru dan pimpinan pengamalan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah
oleh Syekh Talha. Perkembangan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah di tanah Jawa bagian barat, tepatnya di Tasikmalaya, menjadi pondasi awal menguatnya ajaran TKN ini di belahan Jawa, dan banyak sekali murid-murid tarekat Qadariyah Naqsabandiyah yang belajar kepada Abah Sepuh. Ada yang sampai ke luar negeri. Silsilah ajaran tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah dari jalur Abah Sepuh ialah dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Talha Kali Sepuh, dan Kiai Haji Abdul Mubarak atau Abah Sepuh. Di dalam tarekat itu, beliau juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat dan bertabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan bahkan memperoleh ijazah khusus Sholawat Bani Hasim. Sejak diangkat menjadi mursyid, ia semakin dikenal sebagai kiai dan pimpinan tarekat. Pada tahun 1950, ketika usianya mencapai 114 tahun, Abah Sepuh mengangkat salah seorang putranya, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajudul Arifin, sebagai pendamping yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Pada tahun 1952, karena penghambatnya gangguan keamanan di samping usianya yang sudah uzur, setelah menjalani masa yang cukup panjang, Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari 1956 dalam usia yang cukup panjang, yaitu 120 tahun. Ia meninggal sebuah lembaga pondok Suryalaya yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia. Pesantren tersebut dilanjutkan putranya yang sudah dipersiapkan sejak awal, yaitu Abah Anom. Putranya yang kelima tersebut juga melanjutkan dan menggantikannya dalam mursyid tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Ulama asal Sunda ini lebih sering disebut Abah Anom. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau lahir di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari 1915 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau biasa disebut dengan Abah Sepuh. Abah Anom wafat pada tanggal 5 September 2011. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat istimewa. Istimewaannya bukan hanya pada karomahnya, melainkan beliau adalah ahli ibadah, zikir, dan banyak sekali ilmu tentang keislaman. Semenjak masih belia, Abah Anom belajar agama dari ayahnya sendiri. Abah Sepuh banyak mengajarkan ilmu agama kepada Abah Anom yang saat itu masih anak-anak. Dalam pendidikan formal, beliau belajar di sekolah dasar Belanda yang berada di Ciamis. Setelah selesai, beliau melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah yang berada di Ciawi, Tasikmalaya. Dalam perjalanan hidupnya, sekitar tahun 1930, beliau berkelana mencari ilmu di pesantren-pesantren yang berada di Jawa Barat, seperti pesantren yang ada di Cicariang. Kemudian beliau juga pernah ke pesantren Jambu Dwipa, Cianjur, selama kurang lebih 2 tahun. Beliau pun pindah ke pesantren Gentur Cianjur yang pada saat itu diasuh oleh ajengan Said Tibi. Sejak tahun 1935 sampai 1937 beliau masih melanjutkan pendidikannya ke berbagai pesantren, hingga pada akhirnya beliau bertemu dengan ajengan Aceng Mumu yang merupakan ahli hikmah dan ilmu silat. Beliau di sana mematangkan ilmunya dan juga bela diri. Di hari yang istimewa, Abah Anom pun menikah gadis yang beliau cintai yang bernama Siti Ruyanah pada usia 23 tahun. Tidak lama kemudian pada tahun 1938, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk memenuhi panggilan Allah di sana. Dan tidak hanya itu, beliau juga menuntut ilmu di sana selama 7 bulan. Semenjak di Mekah, Abah Anom sering mengikuti pertemuan di Masjidil Haram untuk mendengar para guru-guru besar yang berasal dari Mekah dan Mesir. Selain itu juga beliau sering mengunjungi Ribat Naqsabandi di Jabal Kubais untuk mengaji kitab tasawuf karya Abdul Qadir Jailani yang dipimpin oleh ulama asal Garut, yaitu Syekh Romli yang berada di Mekah.
Setelah pulang dari Mekah, Abah Anom langsung ke pesantren ayahnya untuk mendampingi sang ayah dalam mengajar agama Islam kepada santrinya. Dalam tahun-tahun kemerdekaan, sekitar 1939 sampai 1949, Abah Anom ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Semenjak Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom memegang penuh dalam mengendalikan pesantren yang dibuat oleh ayahnya. Dalam tahun-tahun tersebut, gerakan DITII terus aktif di Jawa Barat dan melawan pemerintahan Indonesia. Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suryalaya selalu menginstruksikan kepada santrinya untuk memberi perlawanan kepada DITII. Atas kontribusinya, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan menjadi studi awal dalam kajian sejarah pada masa lalu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan paparan yang disajikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.